Menurut saya satu yang paling luar biasa sekali yaitu ketika rektor kita itu bernyanyi. Sekelas orang yang luar biasa, kemarin beliau mendapatkan penghargaan sebagai tokoh penulis di Indonesia, tapi tidak merasa canggung memperlihatkan kreativitasnya kepada mahasiswa, dan itu bisa ditiru sama mahasiswa. Dan itulah seorang orang kita di Gontor ini, walaupun punya karir yang luar biasa, tapi tidak merasa canggung kepada mahasiswa-mahasiswa, sehingga menjadi uswah yang bagus kepada mahasiswa. Ketika saya melihat ini ya, agenda-agenda besar dari Gontor, dari Unida Gontor, saya menemukan satu esensi yang dimana semua kegiatan itu dijalankan oleh mahasiswa atau dari siswa itu sendiri, dan juga kemeriahannya memberikan sebuah nilai peradaban yang saya kira Gontor itu salah satu miniatur peradaban yang dituliskan di dalam sejarah Islam. Sebelumnya berpikir Gontor itu ya seperti pondok pesantren pada umumnya biasa aja, tapi ternyata memang Gontor sewah itu, apalagi setelah mendengarkan khutbah dari Kiai, itu benar-benar kayak merubah pandangan tentang Gontor lah. Terkumpulnya guru-guru besar, guru-guru senior, semuanya ketemu, dan itu momen-momen seperti itu, dan mereka menyampaikan nasihat-nasihat mereka itu susah sekali menemukan momen itu. Untuk khutbatul arasy sendiri, karena kami dari Pondok Pesantren Salaf mungkin pernah ya, tapi kalau khutbatul arasy yang sifatnya lebih kepada bagaimana penampilan dan sebagainya, ini pertama kali dan sangat luar biasa sekali bagi saya, yang sangat luar biasa sekali bagaimana khutbatul arasy di Gontor itu memperlihatkan budaya-budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda budaya, tapi menjadi satu. Mungkin kalau misalnya kita lihat di pondok-pondok lain gitu kan, mungkin ada juga pensi-pensi semacam seperti itu gitu kan. Tapi nggak tahu, feelingnya di Gontor beda aja kayak gitu. Ada sekian nilai-nilai yang harus tersampaikan melalui agenda-agenda seremoni tersebut gitu. Pengenalan-pengenalan tersebut itu menurut saya adalah salah satu cara transfer nilai yang efektif gitu dari para kiai kita kepada para murid-muridnya. Untuk khutbatul arasy, ada satu nasihat yang kami dengarkan dari Bapak pimpinan, Bapak Kiai. Kami dengar dari Pak Yai Akrim ketika di Gontor, kami dengar dari Pak Yai Amal ketika di Unida. Itu satu nasihat yang bagi saya sangat motivasi banget ya, motivasional banget ya. Yaitu usaha keras, merdeka keras, terus disiplin keras agar nanti menjadi kiai yang mandiri keras. Nah, bagi saya itu sangat luar biasa sekali. Saya merasakan ada memori hati yang tercas kembali. Gimana menurut tentang FPDB itu? Apakah terdapat gangguan-gangguan dalam seperti misalkan ganggu PCM dan e-sport? LKBB itu seru malah menurut saya. Sebenarnya disitulah yang membentuk persatuan kita untuk melangkah bersama. Para baris-baris itu saya tidak suka dan saya tidak tahu. Cuman setelah mengikuti teman-teman itu bagaimana kekompakan, bagaimana kita saling menjaga satu antara lain, saya mengambil kesimpulan ternyata itu bukan hanya sekedar untuk kita jaga baris berbaris saja, tapi bagaimana kita itu sama teman-teman yang lain saling menghargai dan saling memberikan nasihat, sehingga ketika kita ditegur ketika salah ya kita tidak akan merasa apa-apa. Menurut saya ini tidak mengganggu dan sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya lebaran di luar orang tua sih sebenarnya udah sering, karena saya juga merantau gitu. Jadi di situ yang paling bikin paling bikin haru dan sedih karena setelah itu besoknya itu saya dijadwal untuk PCN gitu. Jadi itu tuh sebenarnya yang agak kalut gitu. Satu sisi kita punya acara besar gitu kan. Kita harus tetap bagaimana istiqomah untuk fokus gitu kan pada PCN kita, tapi satu sisi juga kita tuh pengen banget merasakan
kebahagiaan Idul Adha gitu kan. Di situ kita belajar saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Adanya kebersamaan, adanya ukhuwah Islamiyah. Itu otomatis juga Idul Adha ini sebagai momen yang penting. Nah, kita satu untuk bermaaf-maafan tadi. Kalau menurut saya, kalau kita justru tidak pernah berziarah ke makamnya Trimurti Gontor atau ke makam di Tegalsari, justru kalau menurut saya itu kayaknya kita su'ul adab, kurang gitu. Karena apapun yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan sekarang ini sumbernya dari mereka. Ziarah itu sebagai bentuk menyambung ya atau irtibat rohani kita kepada para masyaikh Gontor, sehingga ilmu kita itu terus bermanfaat, berkah dan mengalir sampai hari kiamat. Yang saya pertama kali ketika saya masuk ke makbarah beliau almarhumullah yarham itu, saya sadar ya, berarti beliau itu adalah orang-orang hebat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Gontor yang sudah terkenalnya seperti ini, Gontor yang sudah go internasional, tapi ketika kita lihat makbarahnya beliau sebagai pendiri Trimurti, sangat biasa aja, kayak seperti masyarakat biasa gitu. Satu poinnya yang kami dengar dari Ustadz Hasid ketika beliau menjelaskan tentang Trimurti, beliau mengatakan orang-orang ini adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Saya memaknai telah selesai dengan dirinya itu bukan artinya harta dia udah banyak sehingga dia sudah nggak memikirkan harta dia lagi, tapi udah selesai dengan dirinya adalah dia sudah tidak bisa terpengaruh oleh bisikan hawa nafsu yang terus menghalangi jalan dia untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Kalau dibilang terganggu, enggak dong. Dimana setiap kegiatan antara satu kegiatan yang kegiatan yang lain, disitulah kita bergerak, karena di setiap pergerakan itu berkah itu. Saya kira dari pertama sampai sekarang tidak ada kegiatan mengganggu ya. Mengganggunya insya Allah ada, tapi yang mengganggu yang baik ya. Karena semuanya itu pendidikan buat kita, bangun karakter kita. Pada awalnya itu merasa terdistrak ya, apalagi saya itu orangnya yang tidak suka dengan keramaian gitu kan. Saya orangnya sukanya menyendiri. Nah, mulai terdistrak, tapi saya dari situ mulai memahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu juga penting di Gontor. Akhirnya saya mulai mengikuti kembali, dan itu ternyata membuat jarak antara aku dan tulisan, sehingga ada kenyamanan di dalamnya. Ya sangat mudah gitu ya, ketemu sama dosen, sama ustadz di sini gitu, bercerita, berdiskusi, menceritakan suatu hal yang tentang umat gitu ya, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Adanya hubungan yang tidak hanya sekedar fisik, itu antara hati dan antara pendidik dan juga santri menyatu gitu. Mungkin ini karena beliau menyampaikan dengan hati ya. Jadi apa yang beliau sampaikan bisa langsung mengena gitu di hati kita semua. Dan yang mungkin paling berasa di diri saya pribadi itu terhadap mentor saya, yang juga mentor saya di 2 kelompok ya. Boleh sebut nama nggak? Ya, di Ustadz Yongki itu. Ustadz Yongki itu kenapa sangat kayak tersentuh sekali sama gimana beliau bersikap ke kita, karena beliau tuh kayak beliau kan mahasiswa juga, mahasiswa S3 di sini juga sama keluarga beliau dan sebagainya, tapi getol banget untuk memahamkan kita tentang materi-materi gitu loh. Pagi ba'da subuh kita sudah ada taklim yang namanya kajian turos, itu adalah hubungan kita dengan guru. Jam 8 kita masuk kelas sampai malam dengan para dosen, itu juga hubungan dengan guru. Kemudian nanti ba'da maghrib di Masjid Unida itu ada kajian tafsir, ada kajian bahasa Arab, ada kajian adab, Tadkiratus Samik wal Mutakalim. Itu juga hubungan santri dengan guru. Saya melihat bahwasanya banyaknya taklim, proses tarbiyah wa taklim, pengajaran yang terjadi di Unida ini, baik yang formal dalam kelas atau non formal, baik di Unida maupun PKU, itu adalah salah satu contoh ya, realisasi nyata akan pembentukan yang harmonis ya antara hubungan murid dengan guru. Misalnya besok kita pulang dari sini, Arna Arji, bukan kita mengatakan Ana Arji bin Gontor, bukan, tetapi Arna Arji bin Gontor. Jadi kita
keluar dari sini di Gontor, dengan Gontor. Maksudnya apa? Semuanya kita bawa nilai-nilai di Gontor itu, panca jiwa, terus moto-motonya itu kita bawa dalam diri kita dan kita praktekkan di luar. Saya mengira di PKU adalah seperti pondok-pondok pada umumnya. Akan tetapi setelah saya 6 bulan di sini, saya memahami satu hal, bahwa membangun peradaban itu tidak hanya 1 atau 2 bidang. Mereka membutuhkan kebersamaan banyak bidang. Sehingga kebersamaan inilah yang kita bawa di luar, kita menjadi pakar pada bidangnya masing-masing, sehingga peradaban Islam itu akan bangkit kembali. Kadang di kondisi-kondisi tertentu sebenarnya memang agak sulit gitu. Jadi kadang tuh kita terlalu memikirkan diri kita sendiri tapi lupa untuk memikirkan orang lain kayak gitu kan. Apalagi di akhwat-akhwat nih yang biasanya pakai rasa, pakai feeling gitu. Kadang tuh lupa nih untuk memposisikan diri sendiri itu juga berkaitan dengan orang lain. Perbedaan yang sulit itu sebenarnya bukan dalam perbedaan pemikiran, enggak, tapi kayak lebih ke budaya atau disiplin institusi kami masing-masing. Perbedaan itu yang mungkin agak sulit pertama-tama bagi saya.